ke Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur dan ingin membuktikan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan syaraf, insan yang mulia, manusia yang agung. Dan pada tahun ini terjadi disebut juga Amul Huzun, yaitu tahun kesedihan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena pada tahun tersebut wafat Abu Thalib, wafat seorang yang paling membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat seorang yang melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang kafir Quraisy. Di tahun tersebut Abu Thalib wafat. Dan pada tahun tersebut wafat pula istri beliau yang paling beliau cintai, orang yang paling mencintai dan dicintai oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan pada tahun tersebut orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Makkah berbuat semena-mena kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selepas meninggalnya Abu Thalib, setelah meninggalnya Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy, kafir Makkah lebih mengecam kepada Nabi Muhammad. Karena Abu Thalib ini adalah seorang yang dipandang di kota Mekah. Dan setelah itu Nabi SAW memutuskan untuk berdakwah di kota Taif. Akan tetapi di kota Taif lebih kejam lagi. Orang-orang kafir Taif dihasut oleh Abu Jahal untuk berbuat mengancam Nabi SAW. Hingga diriwayatkan orang-orang Taif itu menyuruh anak kecil dan orang-orang gila yang berada di kota Taif untuk melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu, melempari Nabi SAW dengan kayu, melempari Nabi SAW dengan tulang onta. Dari Mekah ke kota Taif bukannya disambut, malah dihinakan, malah dizalimi beliau SAW. Hingga Zaid bin Harisah di situ disebutkan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwarna darah, bilaunidani, berdarah-darah tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa orang-orang kota Taif ini menyuruh anak kecil, menyuruh orang gila untuk melempari Nabi Muhammad? Karena mereka tahu kalau darah itu jatuh ke tanah, maka demi Allah, azab Allah itu langsung turun seketika di kota Taif. Kalau di peristiwa perang Badar itu Nabi SAW menadahkan darahnya agar tidak jatuh ke tanah. Karena apa? Kalau darah beliau SAW jatuh ke tanah, maka seketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan azab. Dan Nabi SAW setelah di kota Taif, beliau keluar dari kota Taif dengan berlumuran darah. Beliau beristirahat, beliau bersandar di suatu pohon dengan memandang kota Taif. Keluar air mata beliau yang suci, hingga malaikat Jibril alaihissalam membawa malaikatul jabal, malaikat penjaga gunung, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in syi'ta aqbiqu alaihimul jabalain." Wahai Rasulullah, apabila kau ingin, maka demi aku akan mengangkat kedua gunung ini, akan kutimpakan mereka penduduk kota Taif sehancur-hancurnya. Akan kuhancurkan penduduk kota Taif tersebut, kata malaikatul jabal, malaikat penjaga gunung. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ini adalah akhlak. Ini adalah suatu yang kita harus contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya, wa inni la arju minallah ayyakhruja min ashabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar penduduk kota Taif ini menjadi hambanya Allah dan tidak menyekutukannya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka penduduk kota Taif, karena mereka tidak tahu yang mana yang kebenaran, tidak tahu kebenaran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah akhlak, ini adalah budi pekertinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana
beliau dizalimi, dilempari batu hingga berdarah-darah, akan tetapi di hatinya, di hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada rasa marah sedikit pun. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memberikan doa, mendoakan mereka menjadi hambanya Allah, mendoakan mereka menjadi agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas 4 peristiwa tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pulang ke Mekah dalam keadaan setelah di kota Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Mekah dan berselang